Masih ingat pesan Jokowi di tahun 2023 yang baru lalu? Tahun politik ya, yang gaungnya belum kunjung selesai sampai sekarang. Masih ramai akibat residu pemilu yang lalu tidak juga berlalu dari kancah perpolitikan nasional. Pesannya ini, ojo kesusu, ojo grusa-grusu, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru, grasa-grusu, sembrono yang akibatnya langkah politik yang diambil bisa ngawur. Akibatnya malah backfire. Peluru fitnah yang dilancarkan berbalik arah menembus topeng kepalsuan yang dipasang sendiri. Ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya semuanya akan tahu. Bagi mereka yang berpikir waras, ya ini blessing in disguise. Jadi bagian dari pendewasaan berpolitik bangsa. Mereka yang coba-coba untuk melancarkan DFK, yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian, ketiban sialnya sendiri. Coba lihat Hasto Kristianto yang terus-menerus menebar kebohongan, fitnah, dan kebencian terhadap Jokowi. Seolah Jokowi jadi biang kekalahan paslon yang diusung PDIP. Malah sekarang Hasto sendiri yang jadi tersangka oleh KPK. Upaya sementara pihak yang berangan-angan untuk memisahkan Prabowo Subianto dari Joko Widodo masih terus diupayakan oleh mereka. Kita kilas balik sejenak ya. Simak baik-baik kata-kata Prabowo saat menerima dukungan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjelang pemilu yang lalu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Benar nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, benar nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung, ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung, nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai.
Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Ya. Betul gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan, tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya.
Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid, dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak, tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Kita berada di jalan yang benar, kita faham dan kita mengerti, dan kita terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira, kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekkan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara kalian. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang, ya, istilah bahasa Jawanya, ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Oh. Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, ya kan? Kok kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti, saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah,
Kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus. Pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu. Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik, tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan, kami rela diinjek agar generasi muda akan maju, membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.